Well, baiklah kita lanjutkan ke pembahasan soal latihan pas fisika 12 Mei 1 sampai 6. Kita sudah sampai nomor 5, kita lanjutkan ke nomor 6. Jadi nomor 6 adalah pelajari jembatan Wheatstone. Nomor 7 adalah pelajari hukum 1 Kirchhoff. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan ke jembatan Wheatstone. Oke, untuk jembatan Wheatstone berarti itu adalah beberapa hambatan yang kita susun sedemikian rupa sehingga nggak ada arus yang mengalir di kita anggap ini adalah R5 gitu ya. Nggak ada arus yang mengalir di sini. Sehingga nanti itu arusnya cuma mengalir di atas-atas doang. Kita sudah pelajari bahwa perbandingan R1 dengan R2 itu sama dengan perbandingan dengan R3 dan R4. Jadi kalau kita punya di sini ada 3, kemudian di sini ada 6, di bawah kita punya 4, berarti yang di atas kan berarti 1:2 gitu ya. Di bawah juga harus 1:2, berarti 4 dan 8. Kalau kita punya di atas itu adalah 12 dan juga ada 4, dan di bawah itu kita punya 9, berarti kan 12:4, berarti kita sama-sama bagi 4, berarti 3:1 gitu ya. Di bawah juga 3:1, sehingga di sini 9, berarti di sini adalah 3 gitu ya. Berarti kita lihat nanti perbandingannya aja. Kita lihat perbandingannya atas dengan bawah. Oke? Bisa kamu gunakan rumus, cuma kalau mau lebih cepat, ya kamu gunakan perbandingan aja. Untuk soal nomor 6. Oke, jadi untuk hukum 1 Kirchhoff itu kan I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Jadi kita misalkan kita punya sebuah titik percabangan di mana ada I yang masuk dan I yang keluar pada titik cabang ini. Oke, contohnya seperti ini. Berarti ada I1, I2, 3, 4, dan 5. I1 itu keluar, I2 masuk, I5 keluar, I4 keluar, dan I3 juga masuk. Berarti I yang masuk itu berarti adalah I2 dan juga I3. Kemudian untuk I yang keluar itu adalah I1, I4, dan I5. Kalau kita kasih angka, ini adalah 8 dan juga 2, kemudian ada 12, 3, 8 juga. Berapa I4 gitu ya. Oke, kita masukkan. I2 itu berarti adalah 12, ditambah dengan I3 itu 8. I1 itu juga 8, dan I4 itu yang mau kita cari. I5 itu adalah 3 gitu ya. 8 tambah 12 berarti kan 20 gitu ya. 8 tambah 3 berarti 11 tambah I4. Berarti I4 itu adalah 9 gitu ya. 9 ampere. Nah gitu doang hukum 1 Kirchhoff. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Dua buah muatan listrik yang sama besar, berarti Q1 itu sama dengan Q2 gitu ya. Terpisahkan dengan jarak R, berarti ada Q1, ini Q1, ada Q2, dan jaraknya itu adalah R. Oke, lingkaran. Jaraknya adalah R. Dengan gaya tolak menolaknya itu sebesar F, berarti mereka saling tolak menolak sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dibuat 5 kali semula, berarti R2 itu 5 kali R1 gitu ya. Di dalam medium yang sama, berapakah besar gaya tolak menolak sekarang? Berarti F2 berapa gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi gaya listrik, gaya Coulomb. Berarti F itu sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Dia bilang tadi yang diubah itu adalah R dan juga yang harus pastinya berubah adalah F gitu ya. Sementara komponen yang lainnya pasti nggak berubah gitu ya. Ini sama, tetap sama, kemudian K itu adalah ketentuan. Maka gini, kalau kamu kali ke atas ini berarti kan F kali R kuadrat itu sama dengan K, Q1, Q2 gitu ya. Jadi ini kan bilangan yang tetap gitu. Kalau ini tetap, kalau sebelah sini tetap, maka yang di sebelah sini juga bakalan tetap. Sehingga ini tuh menjadi konstan. Oke, itu menjadi konstan. Kalau kita mau hitung berarti F1 R1 kuadrat sama dengan F2 R2 kuadrat. Berarti F1 kali R1 kuadrat sama dengan F2. R2 itu kan 5 kali R1 ya, 5 R1
kuadrat. Berarti R1 kuadrat sama dengan ini F2 kali 25 kali R1 kuadrat. R1 kuadrat, R1 kuadrat kita coret, sehingga kita sambung sini, berarti F1 itu sama dengan 25 F2. Kita mau cari F2 berapa? F2 itu sama dengan 1/25 F1. Oke, ini cara satu ya. Tapi kalau misalnya kamu punya cara lain, misalnya kamu mau bandingkan langsung F1 sama dengan kaki per R1 kuadrat dibanding dengan F2 sama dengan kaki per R2 kuadrat. Gak apa-apa, nanti kamu coret-coret ini. Gak apa-apa. Kamu pakai cara lain, gak satu jalan ke Roma. Kalau cara ibu biar lebih simpel ini. Atau kamu merasa yang kayak gini lebih simpel, gunakan yang itu. Oke, ibu bebas. Oke, buat yang nomor 9 dan 10 itu berarti adalah katanya pelajari kuat medan listrik. Lalu pelajari hukum Gauss. Kalau untuk kuat medan listrik di sini ibu ada video ya, biasa. Ini adalah kuat medan listrik di video 3. Kemudian untuk hukum Gauss itu ada di video ini, Gauss Law. Hukum Gauss, Fisika 12 SMA. Untuk contoh soalnya ini ada di contoh soal Gauss Law. Oke, itu aja untuk soal 6 sampai 10. Silakan dipelajari. Terima kasih. Kita lanjutkan ke 11 sampai 15.